Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hanum Ime Kurniawati, nomor absen 18, kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang hakikat ilmu kimia. Sebelum saya masuk ke inti, apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode sains yang menekan langkah-langkah ilmiah untuk mengungkapkan permasalahan di dalam pikiran kita. Metode ilmiah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yang kedua mencari pola hasil pengamatan, yang ketiga perumusan, dan yang terakhir adalah pengujian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih ilmu kimia. Apa sih kimia? Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Dia ditemukan oleh ilmuwan, yaitu Arab Jabir Ibn Hayyan tahun 700 sampai 708. Secara singkat, ilmu kimia diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan cara serta energi yang menyertai perubahan suatu zat. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Ruang lingkup ilmu kimia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah susunan materi, yaitu mencakup pembentuk-pembentuk materi. Yang kedua adalah struktur materi, mencakup struktur partikel-partikel penyusun materi. Yang ketiga adalah sifat materi, yaitu antara lain sifat kimia dan sifat fisika. Dan yang keempat adalah perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir, energi yang menyertai perubahan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat ilmu kimia. Ada banyak loh. Terutamanya adalah dapat mengetahui perubahan suatu reaksi kimia, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pada bidang-bidang ilmu lain. Yang ketiga, mengetahui tentang gejala-gejala alam, sifat-sifat, guna dan perubahan suatu materi. Yang keempat, memperoleh pengetahuan baru. Yang kelima, mengetahui kandungan kimia yang ada di dalam makanan dan minuman. Selanjutnya, mengetahui bahan olahan yang digunakan. Bisa juga pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar. Ada juga bisa membantu kita dalam pembentukan sikap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cabang ilmu kimia. Ada banyak sekali cabang ilmu kimia. Di antaranya adalah kimia analitik, biokimia, kimia anorganik, kimia fisik, kimia teori, kimia nuklir. Bidang lain antara lain biologi molekular, elektrokimia, farmakologi, genetika molekular, dan banyak lagi. Selanjutnya saya akan memberitahu pada kalian semua tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu laboratorium. Laboratorium adalah tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan percobaan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahan-bahan kimia. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, pengoksidasi. Yang ketiga, karsinogenetik, yang dapat menimbulkan sel kanker. Yang keempat, berbahaya bagi lingkungan. Yang kelima, mudah menyala. Yang keenam, beracun, korosif, dan menyebabkan iritasi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke laboratorium, kita harus mengetahui persiapan kerja di laboratorium. Kita tidak boleh makan, minum, merokok. Kita harus merencanakan percobaan terlebih dahulu kepada penanggung jawab, menggunakan peralatan kerja seperti jas praktikum, kacamata, topeng, sepatu, sarung tangan, menjaga kebersihan praktikum, dan lain-lain lagi. Selanjutnya adalah fasilitas yang harus ada di laboratorium untuk keselamatan. Yang pertama, safety shower, yaitu sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis.
Yang kedua, bak cuci, berfungsi sarana pencucian. Yang ketiga, lemari asam, tempat bekerja khususnya untuk penyampuran bahan-bahan kimia. Yang keempat, washer, yaitu pengaliran air pada mata pekerja yang kena bahan kimia. Selanjutnya, perlengkapan kerja, pemadam kebakaran, alarm, petunjuk arah keluar ruangan, dan paling penting adalah P3K. Obat-obatan steril harus ada di luka bakar, plester luka, kapas, antiseptik, kain kasa, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejaminan keamanan keselamatan kerja di laboratorium. Dan ada peraturannya, bertujuan untuk menjamin. Yang pertama adalah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Kedua, mencegah orang terkena risiko terganggu kesehatan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar. Dan yang terakhir adalah mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas, dan berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.